Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Saputra dan di sini saya berkolaborasi dengan teman saya yaitu Ivan Bontor Banudetama untuk mereview modul sistem operasi dari modul 8 sampai modul 11. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen memori. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu memori. Nah, memori itu adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Nah, memori ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, memori ini juga berfungsi array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Lalu ada manajemen memori. Nah, manajemen memori itu adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses itu tadi menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting ya untuk sistem komputer. Kenapa sangat penting? Karena dia itu berguna untuk memproses dan memfasilitas masukan atau keluaran secara efisien, input atau output secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Nah, manajemen memori juga sebagai salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dan menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Tanda pengenal untuk pencarian letak memori adalah alamat, lintasan, atau track sektor pada suatu disk. Lalu ada memori kerja. Nah, tugas utama dari memori kerja adalah untuk menampung pekerjaan itu pada saat sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor yang menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor. Nah, contohnya itu sistem operasi, sistem bahasa, dan catatan. Nah, lalu memori kerja itu ada memori kerja untuk memori tetap. Nah, contohnya itu seperti ROM, PROM, EPROM, dan EEPROM. Nah, lalu ada juga memori kerja untuk memori bebas. Nah, contohnya itu adalah RAM ya. Lalu ada cache memori, lalu ada memori kerja terdiri dari sel memori yang berisi satu kata sandi. Nah, misalnya ini sistem 8 bit yang menggunakan 8 bit kata sandi. Nah, sistem 1 kilobyte menggunakan 1024 kilobyte kata sandi. Nah, lalu ada memori dukung. Nah, untuk mendukung memori kerja umumnya berbentuk disk sehingga berlaku juga asas pemutahiran. Setiap track dan sektor dapat menyimpan sejumlah byte dari memori kerja. Contoh dari memori dukung itu adalah floppy, hard disk, dan CD. Nah, ini adalah gambar dari memori dukung ya. Nah, gimana memori dukung itu pindah dan masuk ke memori kerja, dan memori kerja pindah keluar ke memori dukung. Nah, satu pindahan itu sama dengan satu blok. Jadi makin kecil ukuran memori kerja, makin sering terjadi pindahan. Nah, lalu ada alamat memori. Nah, alamat memori itu terbagi lagi. Yang pertama ada alamat memori mutlak atau alamat fisik. Nah, sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Nah, lalu ada alamat memori relatif ya, atau alamat logika. Nah, alamat memori yang digunakan oleh pemrogram berurutan. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif, dan alamat tersebut adalah logika, dan urutan untayan alamat yang menyimpan informasi maka dikenal alamat memori logika. Nah, lalu ada komponen memori. Nah, yang pertama itu sistem bahasa pemrograman. Nah, translator tergantung pada pemrograman yang digunakan dan memiliki runtime
subroutine yang mengatur program dari bahasa pemrogramannya untuk melakukan translator. Nah, lalu ada sistem utilitas. Nah, sistem utilitas ini merupakan bagian dari sistem operasi komputer, biasanya berbentuk berkas dalam memori arsip. Nah, lalu ada inti sistem operasi. Nah, inti sistem operasi ini terdiri dari inti, kernel, nukleus adalah sistem operasi yang menetapkan dalam memori kerja. Nah, contohnya itu pada saat booting atau bootstrap. Nah, lalu ada sistem operasi. Nah, program sistem operasi diletakkan dalam memori, maka banyak kegiatan yang juga terletak dalam memori. Nah, lalu ada pengendali alat. Nah, pengendali alat ini terdiri dari penggerak alat atau device controller dan pelaksana atau device driver yang berbentuk program dan menempati ruang memori tertentu. Nah, lalu ada berkas pemakai. Nah, berkas pemakai ini terdiri dari berkas pemrograman dan berkas data. Nah, dia ini ditampung dalam memori dan pada waktunya diteruskan ke prosesor untuk diolah. Lalu ada penguntipan oleh prosesor. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan yang dalam informasi itu yang merupakan tugas dan proses dan dilakukan sel memori per sel memori. Nah, lalu ada penguntipan oleh memori dukung atau arsip. Nah, untuk menyimpan informasi tersebut di dalam memori dukung arsip sehingga mereka tidak hilang ketika satu daya dimatikan. Isi memori kerja disimpan ke dalam disk memori dukung atau disket memori arsip. Kemudian di dalam disk atau disket, informasi direkam ke dalam sektor. Setelah satu sektor penuh, maka akan berpindah ke sektor lainnya. Pengutipan ini dilakukan blok demi blok yang biasanya merupakan kelipatan bulat dari ukuran sektor. Nah, lalu ada pengutipan oleh pencetak atau printer. Nah, untuk mencetak isi memori ke atas kertas, pengutipan secara blok demi blok. Nah, pengutipan oleh alat perihal lainnya. Nah, contohnya itu pada komunikasi data melalui jaringan. Melalui jaringan, pengutipan mengikuti suatu protokol tertentu, misalnya protokol OSI Open System Interconnection dari ISO. Nah, International Standard Organization yang terdiri dari 7 lapis layer. Lalu di sini ada fungsi daripada manajemen memori ya. Manajemen memori ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Nah, memori ini perlu dikelola sebaik-baiknya nih. Yang pertama itu agar meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Lalu ada juga meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi. Lalu juga untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Lalu juga untuk mentransfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Lalu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Lalu juga untuk mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Nah, lalu di sini ada manajemen memori. Nah, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping ya. Yang pertama itu ada manajemen tanpa swapping. Nah, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Nah, manajemen tanpa swapping ini manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Nah, lalu ada manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Nah, alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Nah, terbagi lagi. Yang pertama ada alokasi memori berurutan atau contiguous allocation, lalu ada alokasi memori tak berurutan. Nah, pada alokasi memori berurutan, setiap proses itu bisa menempati satu blok tunggal lokasi yang berurutannya. Nah, kelebihan dari alokasi memori berurutan ini adalah sederhana. Tidak ada rongga memori bersebaran atau proses berurutan dapat dieksekusi secara tepat. Nah, tapi ada kekurangannya juga dari alokasi memori berurutan, yaitu memori itu gampang boros dan tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Nah, lalu ada alokasi memori tak berurutan.
program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memorinya sebagai lokasi page-page. Nah, kelebihan dari alokasi memori tak berurutan ini adalah sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat mengisi proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Nah, tapi ada juga kekurangannya dari memori tak berurutan ini, yaitu memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak berserakan tidak terpakai. Lalu terdapat dua manajemen memori. Yang pertama itu manajemen memori statis. Nah, manajemen memori statis ini dengan permatian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Lalu ada manajemen memori dinamis. Dengan permatian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran di proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Lalu ada manajemen memori pemartisian statis. Nah, kondisi tanpa swapping itu contohnya itu adalah monoprogramming. Nah, monoprogramming ini merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama hanya terdapat satu proses pada satu saat, sehingga proses baru akan menimpa proses lama yang sudah selesai dieksekusi. Nah, yang kedua itu hanya satu proses menggunakan semua memori. Nah, yang ketiga pemakai memusatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Nah, lalu ada multiprogramming. Nah, multiprogramming ini dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dapat dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Nah, pada partisi tersebut proses-proses ditempatkan. Nah, ciri-ciri dari multiprogramming ini adalah memori dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang tetap. Satu proses hanya memakai satu partisi jika proses sudah dilakukan. Nah, lalu ada pemartisian statis berdasarkan ukuran. Pemartisian menjadi partisi berukuran sama atau ukuran sama partisi memori sama. Nah, kelemahan daripada ukuran semua partisi memori sama itu adalah bila program berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan atau tidak dapat dijalankan. Ya. Lalu ada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda atau ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Nah, strategi penempatan program ke partisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu strategi penempatan pada pemartisian partisi berukuran sama, lalu ada strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi-partisi yang berukuran berbeda. Nah, lalu di sini ada strategi penempatan program ke partisi. Nah, contohnya ini adalah satu antrian untuk semua partisi. Nah, proses diantrikan di suatu antrian tunggal untuk semua partisi. Nah, proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil ya. Nah, keuntungan daripada satu antrian untuk semua partisi ini adalah lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Nah, tapi dia mempunyai kelemahan, yaitu proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Itu contohnya itu digambar ya. Lalu ada pemartian tetap satu dengan satu antrian. Nah, proses ditempatkan partisi yang paling kecil dan dapat memuatnya. Nah, keuntungan daripada pemartisian tetap dengan satu antrian ini adalah teknik ini adalah meminimalkan pemborosan memori, tapi mempunyai kelemahan, yaitu dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi lainnya itu masih kosong. Nah, lalu ada fragmentasi. Fragmentasi adalah timbulnya memori yang tidak terpakai atau kosong. Nah, fragmentasi itu juga terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi internal dan juga fragmentasi eksternal.
Lalu ada strategi alokasi memori. Nah, di sini ada beberapa algoritma dari alokasi memori, yaitu first fit algorithm, next fit algorithm, best fit algorithm, worst fit algorithm, lalu ada quick fit algorithm. Lalu ada DMA, yaitu direct memory access. Nah, akses memori langsung melakukan pemindahan informasi dari dan ke memori kerja tanpa campur tangan langsung dari prosesor. Nah, prosesor hanya diinterupsi saat akses tersebut dimulai dan selesai. Lalu ada address binding. Nah, macam-macam address binding itu, yang pertama itu sebelum dieksekusi. Nah, address binding ini program atau proses berada di dalam disk, dan pada saat dieksekusi ia perlu berada pada suatu lokasi dan memori fisik, dalam memori fisik. Nah, address binding ini adalah menempatkan address relatif program atau proses ke dalam address fisik memori, real memory address, dan dapat berlangsung dalam salah satu tahapan kompilasi, load, atau eksekusi. Nah, lalu ada macam-macam daripada address binding. Yang pertama itu address binding saat kompilasi. Nah, lalu ada address binding saat load, address binding saat eksekusi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Bontor Bano Udatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory dan input atau output sebuah hardware. Yang pertama tentang virtual memory. Virtual memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia, seperti RAM. Nah, ini gambar dari virtual memory. Virtual memory lebih besar daripada memori fisik. Manfaat virtual memory yang pertama, berkurangnya input maupun output yang dibutuhkan. Lalu lintas berarti menjadi rendah. Misal untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Berkurangnya memori yang dibutuhkan, space menjadi lebih leluasa. Contoh, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Yang ketiga, meningkatnya respon sebagai konsekuensi dan menurunnya beban input dan output dan memori. Konsep virtual memory yang pertama, pemisahan antara user logical memory dengan physical memory. Yang kedua, hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk dieksekusi. Yang ketiga, terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi page sesuai dengan kebutuhan. Virtual memory dapat diimplementasikan melalui demand paging dan demand segmentation. Demand paging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Nah, jadi di sini ada gambarnya. Program A dia swap in ke dalam secondary memory, lalu dia swap out menjadi program B yang dimana kembali ke main memory. Page dibutuhkan pada saat eksekusi proses dan terjadi referensi logical address ke page tersebut. Ada invalid reference abort dan not in memory bring to memory. Page table menyimpan daftar page frame yang telah dialokasikan untuk proses tersebut. Transfer page memory ke contiguous disk space. Valid invalid bit. Setiap entry pada page table terdapat bit valid dan invalid mengenai keberadaan page di memori fisik. Yang pertama in memory, lalu ada not in memory. Ini adalah gambar di mana page table ketika beberapa page tidak berada di main memory. Lalu di sini ada page fault, OS task. Saat pertama kali referensi ke page, trap ke OS, lalu ke page fault.
OS melakukan evaluasi apakah halaman logical tersebut legal. Oke, tapi belum berada di memori. Tahap penanganan page fault. Nah, itu dan di sini ada gambarnya. Lalu ini ada gambar graph page fault versus jumlah frame. Lalu memory map file. Memory map file input output membolehkan file input output diberlakukan sebagai rutin akses memori yang dipetakan sebagai blok disk ke dalam page memory. Suatu file diinisialisasikan menggunakan daemon paging. Suatu bagian page file dibaca dari file system ke page fisik. Subsequent membaca atau menulis ke atau dari file yang diperlakukan dalam urutan memori akses. Secara sederhananya, file akses memperlakukan file input output melalui memory read write system calls. Lalu di sini ada page replacement. Yang pertama, mencari kandidat page untuk diganti di memori dan kemungkinan tidak digunakan, allocate but not in use. Yang kedua, swipe page tersebut dengan page yang baru. Lalu yang ketiga, algoritma efisien dan mencapai minimal jumlah page faults karena kemungkinan page diganti harus di swap in lagi. Page yang sama akan masuk ke memori pada waktu mendatang. Mencegah yang berlebihan dan dari memori dengan memodifikasi layanan rutin page fault melalui page. Di sini ada FIFO page replacement. Ada algoritma FIFO. Yang pertama reference string 1234, 125 dan 12345. Yang kedua ada 3 frames, 3 page yang dapat berada di memori pada suatu waktu per proses. Nah, ini ada gambarnya. Lalu ada gambar ilustrasi anomali Beladi pada FIFO. Di sini ada optimal page replacement. Mengganti page yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Paling lama tidak diakses. Menggunakan priority list page mana yang tidak akan diakses in the near future atau dalam waktu dekat ini. Lalu ada algoritma optimal, mengganti page yang tidak digunakan untuk periode waktu yang lama. Contoh 4 frame, ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada gambarnya dari optimal page replacement. Lalu di sini ada LRU, least recently used. Yang pertama, mengganti page yang paling lama tidak digunakan atau diakses. Asumsi page yang diakses sekarang kemungkinan besar akan diakses lagi. Apakah ini seperti prediksi? Kalau menurut saya, ya. Di sini ada second chance. Yang pertama ini membutuhkan referensi bit. Jika page diganti pada urutan clock dengan reference bit 1 sama dengan 1, maka set reference bit akan sama dengan 0. Tinggalkan page di memori. Berikan kesempatan kedua. Ganti next page dalam urutan clock. Subjek disamakan aturannya. Algoritma second change, play page replacement algorithm. Nah, ini gambarnya. Lalu di sini ada alokasi frame. Setiap proses membutuhkan minimum sejumlah pages. Nah, di sini ada 2 skema besar alokasi. Yang pertama, fixed allocation atau alokasi yang tetap, dan yang kedua ini priority allocation atau alokasi prioritas gitu. Priority allocation menggunakan skema alokasi yang proporsional dengan mengedepankan menggunakan prioritas dibanding ukuran. Lalu di sini ada tracing, adalah suatu proses yang sibuk melakukan swipe page in maupun out. Model lokalitas adalah proses pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain dan terjadi overlap lokalitas. Mengapa tracing dapat terjadi? Ya, karena ukuran lokalitas lebih besar dari ukuran memori. Lalu di sini ada
input or output hardware. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi. Di antaranya mengirimkan perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menangani interupsi perangkat input maupun output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input maupun output. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input maupun output dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Di sini ada input maupun output device. Perangkat input output dapat dibedakan berdasarkan yang pertama sifat aliran data. Yang berdasarkan aliran data dapat dibedakan menjadi yang pertama perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi karakter. Nah, yang berorientasi blok ini menyimpan informasi dan menukarkan sebagian blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Contohnya disk, tape, CD, CD-ROM, dan optical disk. Lalu di sini ada perangkat berorientasi karakter. Mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminals, line printer, punch card, network interfaces, pita kertas, dan mouse. Sasaran komunikasi. Berdasarkan sasaran komunikasi dibedakan menjadi perangkat yang terbaca oleh manusia, perangkat yang terbaca oleh mesin, dan untuk komunikasi. Perangkat yang terbaca oleh manusia adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya VDT, Video Display Terminal, terdiri dari monitor dan keyboard, plus mouse. Lalu ada perangkat yang terbaca oleh mesin, Machine Readable Device. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik seperti disk, tape, sensor, controller, dan aktuator. Untuk komunikasi, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan jarak jauh, contohnya modem. Lalu di sini ada input, perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Yang termasuk perangkat input ada keyboard, mouse, webcam, barcode, scanner, dan mikrofon. Lalu di sini ada output, merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Yang termasuk perangkat output, monitor, printer, speaker, projector, network card. Prinsip-prinsip perangkat lunak, input maupun output. Input maupun output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua. Yang pertama perangkat berorientasi blok, yang kedua perangkat berorientasi karakter. Perangkat berorientasi blok menyimpan informasi dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Ciri utamanya adalah dimungkinkan untuk membaca, menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya disk, tape, CD-ROM, dan optical disk. Perangkat berorientasi karakter. Karakter oriented devices. Mengirim untuk menerima karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable, dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminalis, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Dan di sini ada device controller, merupakan komponen elektronik dari input-output unit.
Yang kedua, antarmuka antara controller dan perangkat sering satu tingkat lebih rendah. Sebuah disk misalnya memungkinkan diformat dengan 2 juta sektor 512 byte per track. Sini ada unit input maupun output berupa komponen elektronik dan komponen mekanik. Komponen elektronik device controller adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat. Lalu ada komponen mekanik, ada head, motor, stepper, dan printer. Lalu di sini ada DMA, Direct Memory Access, yang berfungsi untuk membebaskan pemproses menunggui transfer data yang dilakukan input maupun output device. Saat memproses ingin membaca atau menulis data, pemproses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi berikut. Yang pertama, perintah penulisan atau pembacaan, alamat input atau device, awal alokasi memori yang ditulis atau dibaca, jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller, pemproses dapat melanjutkan kerja lain. Keuntungan DMA, peningkatan kinerja prosesor atau input maupun output, meminimalisasikan overhead. Yang ketiga, pada waktu data ditransfer dari controller ke memori, sektor berikut akan lewat di bawah head dan bit sampai ke controller. Di sini ada prinsip software dari input maupun output, yaitu untuk mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kepelikan hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. Tujuan software yang pertama, konsep dalam desain software input maupun output. Jadi device independence atau tidak bergantung pada device yang digunakan. Lalu yang kedua, penamaan yang seragam. Yang ketiga, penanganan kesalahan. Yang keempat, sinkronus atau blocking, melawan asinkronus interrupt divert transfer. Kebanyakan input maupun output adalah asinkron, pemrosesan mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Lalu di sini ada shareable versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang diperbolehkan memakai pada suatu saat. Tujuan di atas dapat dicapai dengan memisahkan software input-output menjadi 4 layers, yaitu interrupt handler, device drivers, device independent operating system software, fungsi dasar dari software device independent, membentuk fungsi input maupun output yang berlaku untuk semua device, menyediakan interface uniform atau seragam ke user level software, user space input-output software. Lalu di sini ada disk, 3 kelebihan disk dari main memory untuk penyimpanan. Yang pertama, kapasitas penyimpanan yang tersedia lebih besar. Lalu harga per bitnya lebih rendah. Informasi tidak hilang meskipun power off. Lalu di sini ada perangkat keras disk atau hard disk. Disk diorganisasikan menjadi silinder-silinder dengan tiap permukaan terdapat head yang ditempuk secara vertikal. 3 faktor yang mempengaruhi waktu read atau block disk. Yang pertama, seek time, rotational delay, transfer time. Lalu di sini ada input-output error handling atau penanganan kesalahan input maupun output. Error yang umum terjadi nih. Nah, ini seperti error pemrograman, error checksum translate, error checksum permanen, error seek, error controller. Ya, error pemrograman kesalahan yang disebabkan program, misalnya request sektor yang tidak ada. Nah, penanganannya itu pembentukan program untuk komersial software, batalkan operasi dan berharap tidak akan terjadi lagi. Lalu di sini ada error checksum translate. Kesalahan disebabkan adanya debu di antara head dengan permukaan disk. Penanganannya lakukan operasi berulang-ulang dan menandai sektor yang rusak.
Lalu di sini ada error checksum permanen, kesalahan disebabkan kerusakan disk. Misalnya harus dibuat daftar blok-blok buruk agar data tidak ditulisi di blok-blok buruk. Ada error seek, kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Misalnya lengan harusnya ke silinder 6, ternyata ke silinder 7. Penanganannya yaitu mengkalibrasi ulang. Lalu di sini ada error controller, di mana kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Misalnya controller menolak perintah akses. Penanganannya ya mereset. Cuman itu saja. Lalu di sini ada track at time checking. Controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track tersebut dilakukan tanpa pergerakan mekanik. Lalu di sini ada RAM disk. RAM disk adalah disk driver yang disimulasikan pada memori akses acak atau RAM. Nah, lalu device block adalah media penyimpanan dengan dua perintah, read dan write. Normalnya blok-blok disimpan di disk berputar yang memerlukan mekanisme fisik. Lalu ada terminal hardware. Terminal hardware terbagi atas dua kategori dasar, yaitu yang pertama terminal interface melalui RS232 dan yang kedua ada terminal memory mapped. RS232 dapat dikategorikan lagi menjadi hardware copy maupun printer, DAM CRT terminal atau glass TTY, teletype sama dengan terminal. Intelligent CRT terminals terdiri dari CPU dan memory build. Lalu terminal memory map, yang pertama ada terminal software. Terminal software ini terdiri dari input dan output software. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.